Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai jam atau waktu. Dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan time. Waktu digunakan untuk meningkatkan produktivitas kita, baik dalam bekerja, dalam bermain, maupun dalam membagi kegiatan kita dalam sehari-hari. Sehingga akan banyak pertanyaan yang akan muncul ketika kita bekerja, meeting, sekolah, atau bermain misalnya. Itu akan menimbulkan pertanyaan seperti what time is it? What is the time? Atau lebih formal lagi, could you tell me the time please? Baik, yang pertama kita lihat jam. Jam ini jika kita bagi dua dengan garis antara jam 12 dan jam 6, maka menghasilkan bagian di sebelah kanan dan di sebelah kiri, di mana ini bertujuan untuk membagi antara penggunaan lebih dan penggunaan kurang. Jika sebelah kanan kita menggunakan past, sebelah kiri kita menggunakan to. Kemudian, angka 12 ini menunjukkan jam tepat, atau dalam bahasa Inggris biasa digunakan o'clock. Sementara, jam di angka 3 ini menunjukkan a quarter. Maka, jika angka menitannya berada di angka 3, maka ini menyebutnya seperempat jam atau a quarter. Atau jika di angka 6, dapat kita sebut dengan a half atau setengah jam. Dan di angka 9 adalah a quarter. Bedanya 3 dan 9 adalah jika 3 berarti lebih seperempat, sedangkan 9 berarti kurang dari seperempat. Nah, kurang dan lebih itu jika pos itu lebih, jika TO itu kurang. Dalam jam, kita sering melihat angka 1 dan 12. Nah, itu perlu kita hafalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu, pola seperti apa yang dapat kita gunakan untuk menjawab? Menjawab pertanyaan biasa seperti what time is it? Atau biasa dijawab dengan it is atau it's. Di sini ada dua pola, yaitu pola pertama jam plus minutes atau hour plus minutes. Yang kedua adalah minutes plus past atau to plus hour. Dua perbedaan ini yang biasanya paling digunakan orang adalah hour plus minutes, karena lebih simpel. Berbeda dengan minutes plus past atau to plus hour, ini cenderung sering bolak-balik dan cenderung susah. Ini biasanya digunakan untuk tekstual. Contohnya adalah 6.25, it's 6.25. Ini jika menyebutnya secara langsung jam plus minutes. Dan 11.20, it's 20 past 11. Nah, ini dibalik, 20 ini menit, 11 jam. Ketika ada past tentu, maka ini jam dan menitnya dibalik. Kemudian selanjutnya jam 2.51, it's 9 to 3, yang berarti berada di posisi sebelah kiri. Jadi, jika kita pakai itu, jika menit itu sampai 60, maka 51 ini kurang 9, dan 2 ini dirubah menjadi yang selanjutnya. Berarti, it's 9 to 3. Kemudian, yang berikutnya adalah jam 1 tepat. It's 1 o'clock. Kemudian, selanjutnya jam 7 seperempat. It's a quarter past 7. Kemudian jam 3.30. It's half past 3, atau bisa langsung it's 3:30. Kemudian selanjutnya jam 12.45. Ini berarti berada di sebelah kiri kita, jadi memakainya kurang. It's a quarter to 1. Oke, materi selanjutnya adalah preference. Preference adalah ungkapan untuk menyatakan suatu pilihan atau untuk menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai sesuatu hal ataupun barang daripada hal lain.
Preference dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada preference yang menyebutkan pembanding, kemudian yang kedua ada preference tanpa menyebutkan pembanding. Contoh preference dalam bahasa Indonesia adalah saya lebih suka belajar dibandingkan bermain. Nah, berarti ini menyebutkan pembanding. Dia menyebutkan kata lebih menyukai belajar dibanding dengan bermain. Kalau misal preference tanpa menyebutkan pembanding, dia hanya menyebutkan saya lebih suka belajar atau saya lebih suka bermain tanpa menyebut pembanding atau saingannya di belakang. Kemudian, biasanya dalam bahasa Inggris itu ada formulanya untuk menyebutkan ungkapan lebih menyukai sesuatu hal. Nah, untuk yang menyebutkan pembanding, formulanya itu adalah yang pertama ada like, kemudian dilanjutkan noun, kemudian better than, kemudian noun. Noun itu adalah kata benda baik yang berwujud maupun tidak. Dalam bahasa Inggris, noun itu bisa berupa verb ing. Jadi, jika misal bertemu dengan verb ing, itu belum tentu dia sebagai kata kerja. Dia bisa saja berupa kata benda. Jadi, harus diingat adalah like ini selalu diikuti oleh kata benda atau noun. Kemudian better than, kemudian diikuti lagi dengan noun. Kemudian formula yang kedua adalah prefer, kemudian dilanjut noun, to, dan noun. Jadi, jika bertemu dengan kata prefer, pasangannya pasti to, dan dia selalu diikuti oleh noun, baik itu di belakang prefer maupun di belakang to. Kemudian formula yang ketiga ada would rather. Dia selalu diikuti oleh verb one, jadi bentuknya itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kemudian pasangannya adalah then. Jadi would rather plus verb one plus then plus verb one. Kemudian formula yang terakhir, yang keempat ada would prefer. Would prefer selalu diikuti dengan to plus verb one, jadi to infinitive. Kemudian plus rather than, kemudian plus verb one. Ingat, untuk would prefer setelahnya pasti diikuti oleh to verb one atau to infinitive. Kemudian pasangannya rather than. Kemudian pasangan rather than dia hanya diikuti oleh verb one. Baik, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama ada she likes dancing dan singing. Ini merupakan contoh dari formula yang pertama. She likes, kemudian plus noun. Ingat, kata verb ing di sini merupakan kata benda. Kemudian pasangannya pasti better than. Kemudian plus noun. Nah, perlu diingat jika misal noun awal sudah menggunakan verb ing, berarti yang di belakang juga harus memakai kata verb ing. Jadi tidak boleh salah satunya saja. Kemudian contoh yang kedua, I prefer studying to hanging out. I prefer studying hanging out. Jadi ingat, prefer selalu berpasangan dengan to. Saya lebih menyukai belajar dibandingkan berjalan-jalan keluar. Kemudian contoh yang ketiga adalah he would rather walk than run. Dia lebih memilih untuk berjalan daripada lari. Ingat, pasangannya would rather pasti selalu berpasangan dengan than, dan dia harus diikuti atau selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Di sini tidak boleh menggunakan noun atau kata benda. Kemudian contoh formula yang keempat adalah he would prefer to stay at home rather than swim on the water. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumah dibandingkan berenang di atas air. Nah, jadi ini jika ada kata would prefer, dia pasti selalu diikuti oleh to infinitive atau verb to verb one. Di sini tidak boleh verb one saja yang berdiri sendiri, harus diikuti oleh to infinitive atau to plus verb one. Kemudian pasangannya pasti kata rather than. Di sini nggak boleh than saja, jadi than hanya pasangan sama would rather, sedangkan rather than pasangannya sama would prefer. Begitu pula dengan like dan better than, prefer dan to. Ingat, untuk yang ini tidak boleh dibolak-balik. Sekarang kita masuk ke formula yang tanpa menyebutkan pembanding. Formulanya yang pertama adalah prefer plus to verb one.
Jadi, jika misal prefer berdiri sendiri dalam menyebut ungkapan menyukai tanpa menyebutkan pembanding, itu bisa diikuti oleh to infinitive atau to plus verb one. Kemudian yang kedua juga bisa diikuti oleh noun. Formula ketiga ada would rather. Ketika ada would rather plus verb one, di sini hampir sama dengan formula yang menyebutkan pembanding, namun di sini tidak diikuti pembanding. Kemudian formula terakhir ada would prefer plus to verb one. Berikut merupakan contoh tanpa menyebutkan pembanding. Yang pertama, she prefers to dance atau dancing. Sebelumnya di atas sudah dijelaskan bahwa prefer bisa diikuti oleh verb one ataupun dengan kata benda. Jadi di sini bisa she prefers to dance atau she prefers to dancing. Kemudian contoh yang kedua, I would rather go with you. Ingat, setelah kita would rather pasti diikuti kata kerja bentuk pertama, tidak boleh to verb one ataupun kata benda. Kemudian contoh yang ketiga adalah he would prefer to stay at home. Would prefer selalu diikuti oleh to verb one atau to infinitive. Berikut saya lampirkan contoh soal dari pembanding. I would rather a movie alone than walk with you. Di sini sudah jelas would rather seperti pada rumus sebelumnya. Would rather plus verb one plus then lalu diikuti oleh verb one. Jadi sudah jelas jawabannya kata kerja pertama, yaitu watch. So much material that I can convey, sorry if there are many mistakes.